Shalom, perkenalkan saya Amanda Tiku Padang, dan pada saat ini saya akan membawakan materi terkait mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan dengan topik postmodernisme dan teori kritis, dan juga fenomenologi. Pertama, saya akan memaparkan mengenai postmodernisme dan juga bagaimana hubungannya dengan modernisme, di mana postmodernisme dan teori kritis dan fenomenologi sama-sama melihat dunia dengan cara yang berbeda, di mana postmodernisme menolak adanya kebenaran tunggal dan lebih menghargai berbagai pandangan yang berbeda. Teori kritis mengkritik struktur kekuasaan yang tidak adil dan bertujuan untuk membebaskan orang dari pengaruh ideologi yang menindas. Fenomenologi fokus pada bagaimana kita merasakan dan memahami pengalaman kita sendiri. Ketiganya mendorong kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih terbuka, kritis, dan menghargai pengalaman pribadi. Postmodernisme itu merupakan cara berpikir yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme, terutama dalam hal ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Postmodernisme tidak percaya bahwa ada satu kebenaran yang berlaku untuk semua orang, yang bisa ditemukan melalui metode ilmiah yang objektif. Postmodernisme mengatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran itu semua tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah, serta dipengaruhi oleh pandangan dan kekuasaan individu. Dalam ilmu pengetahuan, perbedaan antara postmodernisme dan modernisme adalah modernisme melihat ilmu sebagai cara untuk menemukan kebenaran yang objektif dan berlaku untuk semua orang. Sedangkan modernisme menganggap ilmu pengetahuan sebagai cara untuk menemukan kebenaran yang objektif dan universal. Sedangkan postmodernisme melihatnya sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, politik, dan budaya, sehingga kebenaran bisa bervariasi. Kemudian teori kritis. Teori kritis adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk mengkritik dan mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi yang dianggap menindas. Teori kritis berawal dari sekolah di Frankfurt pada abad ke-20. Teori ini berfokus pada bagaimana kekuasaan, ideologi, dan sistem dominasi membentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Teori kritis tidak hanya bertujuan untuk memahami realitas, tetapi juga untuk mentransformasi kondisi sosial yang tidak adil melalui pembebasan individu dan kelompok tertindas. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang berfokus pada pemahaman pengalaman manusia dari sudut pandang subjektif. Fenomenologi didirikan oleh Edmund Husserl, di mana ia berusaha untuk menggali esensi dari pengalaman dan kesadaran manusia tanpa terpengaruh oleh asumsi atau teori sebelumnya. Dalam konteks ilmu pengetahuan, fenomenologi adalah pendekatan yang berfokus untuk memahami bagaimana seseorang mengalami dunia berdasarkan persepsi, perasaan, dan pikiran mereka. Ada beberapa istilah penting dalam pandangan fenomenologi menurut Husserl, diantaranya adalah epose, reduksi, dan intensionalitas. Epose merupakan metode untuk menangguhkan semua penilaian dan asumsi tentang dunia, agar kita dapat mengamati pengalaman serta secara murni tanpa gangguan dari interpretasi luar. Kemudian reduksi fenomenologis merupakan proses mengurangi pengalaman kompleks untuk menemukan esensi atau inti dari fenomena yang kita alami dengan memfokuskan pada apa yang ada dalam kesadaran kita. Kemudian yang ketiga, intensionalitas merupakan konsep bahwa kesadaran itu selalu mengarah pada sesuatu, yaitu setiap pengalaman atau pemikiran kita berkaitan dengan objek, baik itu benda, ide, ataupun perasaan. Kemudian fenomenologi melihat hubungan antara subjek, yaitu orang yang tahu, dan objek, apa yang diketahui, itu merupakan sebagai sesuatu yang saling terkait dan tak terpisahkan. Dalam pandangan ini, pengetahuan bukan hanya proses pasif, di mana orang menerima informasi dari luar. Sebaliknya, orang tersebut aktif dalam membentuk pengalamannya terhadap objek melalui cara mereka melihat, merasakan, dan menginterpretasi. Kemudian, fenomenologi fokus pada pengalaman pribadi, karena pengetahuan kita tentang dunia terbentuk dari bagaimana kita mengalami hal-hal di sekitar kita,
bukan hanya dari fakta-fakta yang bisa dilihat atau diukur. Sebagai contoh yang relevan yaitu apabila seseorang melihat sebuah pemandangan, mungkin pemandangan ini kita sebut dengan objek. Mereka tidak hanya melihat pemandangan gunung atau sungai secara fisik, tetapi mereka merasakan emosi seperti makna dan juga kesenangan pribadi yang terkait dengan pemandangan tersebut, seperti mungkin perasaan tenang ataupun teringat akan suatu ingatan tertentu. Sehingga fenomenologi itu menganggap bahwa pengetahuan terbentuk dari bagaimana cara orang untuk merasakan dan mengalaminya. Bukan hanya berdasarkan data atau fakta yang tampak jelas atau objek yang terlihat. Kemudian eh, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pandangan ini, dari topik yang saya bahas yaitu postmodernisme, teori kritis, dan fenomenologi itu sama-sama melihat dunia dengan cara yang berbeda, di mana postmodernisme menolak adanya kebenaran tunggal dan lebih menghargai berbagai pandangan yang berbeda. Teori kritis mengkritik struktur kekuasaan yang tidak adil dan bertujuan untuk membebaskan orang dari pengaruh ideologi yang menindas. Kemudian fenomenologi itu berfokus bagaimana kita merasakan dan memahami pengalaman kita sendiri. Ketiganya mendorong kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih terbuka, kritis, dan juga menghargai pengalaman pribadi. Baiklah, demikian eh, pemaparan topik filsafat ilmu lanjutan terkait postmodernisme dan teori kritis, serta juga pemaparan mengenai fenomenologi. Demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.